Pemirsa, berbagai alasan digunakan para pelanggar protokol kesehatan yang tidak memakai masker. Para pelanggar tidak hanya warga biasa tetapi dilakukan oleh seorang dokter. Iya, itu dokter juga. Ada yang aturan dari. Tidak memakai masker masih ditemukan meski sosialisasi dan penindakan terus berjalan. Bahkan beberapa di antaranya tidak terima dijatuhi sanksi. Seperti seorang dokter yang menolak dihentikan untuk ditindak karena tidak memakai masker saat berkendara di Menteng, Jakarta. Ibu tidak memakai masker, Bu. Ibu memiliki tapi Anda tidak menggunakan. Bahkan perdebatan cukup alot terjadi antara dokter dan petugas. Meski akhirnya menerima sanksi sosial, namun sang dokter kekeh ia tidak salah. Saya di lampu merah kan saya lagi makan, saya minum, ibu saya buka masker. Masa nggak boleh? Tapi Mbak, Apa? tapi berkendara memang dibolehkan sambil makan. Kan soalnya kan lagi lampu merah. Iya, Petugas juga menggelar razia masker di Jalan Raya Cakung, Jakarta. Satu persatu pengendara roda 2 yang melintas di Cakung diberhentikan lantaran tidak memakai masker. Bahkan sejumlah alasan diutarakan oleh para pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker. Karena tadinya pakai Pak, berhubung bambu saya mau jatuh, tadi putus talinya nggak bisa dipakai lagi, mau saya buang Pak, di Tambun situ. Diketahui Gubernur DKI Jakarta menerbitkan Pergub nomor 79 tahun 2020 tentang upaya dan pengendalian COVID-19. Salah satunya mengatur sanksi denda progresif bagi warga yang tidak memakai masker. Bagi pelanggar awal dikenakan Rp250.000, tetapi jika kembali melanggar dikenakan sanksi administratif Rp500.000 atau sanksi sosial mengenakan rompi orange selama 2 jam. Dari Jakarta, Muhammad Ardriansyah, Rian Rahman, iNews melaporkan. Kementerian Pertanian menutup salah satu gedungnya setelah 17 pegawainya positif COVID-19. Padahal sebelumnya Kementerian Pertanian mengenalkan kalung antivirus corona. Kementerian Pertanian menutup gedung C Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk sementara waktu. Penutupan ini untuk mencegah penyebaran virus corona setelah 17 pegawai Kementerian Pertanian dinyatakan positif COVID-19. Temuan ini setelah Kementerian Pertanian melaksanakan PCR dan swab test kepada seluruh pegawai. Semua tempat tentu saja tidak aman banget dengan COVID-19 ya. Tidak hanya di Kementan, tidak hanya di tempat lain. Dan saya punya pegawai di sini kan puluhan ribu nih. Kemudian ternyata ada sekitar 17-an orang ya tidak sekaligus dalam beberapa bulan terakhir ini terkena COVID, dan swab terakhir kita kan terus Pak Sekjen melakukan swab nih. Ya, setiap bulan kita ngecek lagi. 17 pegawai yang positif COVID-19 saat ini menjalani isolasi mandiri hingga 14 hari ke depan sebelum pemeriksaan lanjutan. Penutupan hanya berlaku di Gedung C, sementara aktivitas di Komplek Kementerian Pertanian masih berjalan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Rencana bantuan subsidi upah dari pemerintah untuk 15,7 juta pekerja yang dijadwalkan hari ini tertunda hingga akhir bulan ke depan. Hal itu lantaran data yang sudah diterima dari BP Jam Sostek harus dicek ulang sebanyak 2,5 juta nomor rekening. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerima data 2,5 juta peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi calon penerima subsidi gaji dalam penanganan dampak COVID-19 dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Hal ini ditandai dengan penandatanganan berita acara berupa tahap pertama dari total 15,7 juta calon penerima bantuan upah kepada pekerja yang bergaji di bawah 5 juta rupiah. Dari 2,5 juta ini kami akan melakukan checklist untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Setelah selesai checklistnya, baru akan kami serahkan kepada KPPN
untuk bisa mencairkan uangnya yang nanti akan disalurkan ke bank penyalur, dalam hal ini adalah bank pemerintah. Dari bank pemerintah, dari bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer, dipindah bukukan ke penerima program subsidi upah atau gaji. Setelah menyesuaikan data, Kemenaker akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk bisa mencairkan uang kepada bank penyaluran melalui bank pemerintah. Sebelumnya, bantuan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah 5 juta rupiah akan mendapatkan uang sebesar Rp600.000. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.